Selamat malam, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di Kombas Online Santo Benediktus. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah bergabung, selamat bergabung kembali. Dan buat Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali ikut malam hari ini, ada? Kalau ada, kita kenalan dulu kali ya. Salam kenal, namaku Queen. Aku yang akan jadi host di Kombas malam hari ini. Sekarang aku menyapa berapa partisipan nih? Udah ada 77 partisipan. Buat Bapak Ibu teman-teman yang malam ini baru pertama kali join, mudah-mudahan cocok ya. Terus gabung setiap hari Jumat ya, karena Kombas Benediktus ada setiap hari Jumat di jam yang sama, 7.30 PM. Setiap hari Jumat ya, seminggu sekali. Oke, malam hari ini kita punya tema yang pas aku baca aku nggak mudeng. Jadi tema kita malam hari ini adalah Life of the Beloved, Rethinking Holiness in a Secular World. Kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang pas baca judulnya langsung kayak, iki maksudnya opo toh? Orang mudeng. Lah aku kayak gitu pas lagi pertama baca. Jadi kita langsung coba cek aja ke guest speaker malam hari ini ya. Maksudnya apa sih ini temanya ya? Jadi malam hari ini kita kedatangan guest speaker Romo yang terkenal dengan ketawanya ya. Ketawanya bunyinya hihihi. Bukan hehehe, bukan hohoho. Hihihi spesifik. Ada Romo Albertus Joni SCJ atau akrabnya dipanggil Romo Koko. Selamat malam Romo. Hai, selamat malam Queen. Good to see you again. Good to see you, Mo. Kayaknya kita belum pernah kenalan, Mo, ya? Bener nggak sih? Aku udah pernah nonton Romo di Kombas, tapi kayaknya baru pertama kali ini ngobrol langsung. Bener nggak ya? Oh ya? Kayaknya deh. Tapi kalau... lupa sih, tapi salam kenal ya, Mo, ya. Kalau ternyata ini yang udah kedua kali, ya udah kita kenalan kedua kali ya. Sebelumnya, Mo, aku mau nanya dulu deh. Romo Koko itu panggilannya dari mana sih, Mo, ya? Soalnya namanya Albertus Joni kan nggak ada Koko-Kokonya ya. Dipanggilnya Romo Koko. Well, dulu ketika masuk seminari, I was the only Chinese person at the time. Saya satu-satunya keturunan Tionghoa yang masuk seminari di Palembang, sehingga semua orang panggil saya Koko. So that's why. Dan saya anak pertama, selalu dipanggil Koko sejak kecil, jadi itu panggilan sangat biasa. Romo Koko. Ternyata. Oke, berarti Romo Kokonya tuh literal ya, Mo, ternyata ya. Koko asin kakak gitu ya, Romo Koko. Oke, sekarang udah paham. Dari seminggu lalu sempat penasaran. Bukan karena mirip coconut ya kepalanya, tapi itu nama dari Mandalika. Tenang, Mo, aku nggak kepikir ke situ sama sekali sih. Oke, thank you so much buat Romo Koko by the way ini yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini buat sharing tema yang judulnya membingungkan ini. Tapi sebelum kita masuk ke sharing dari Romo Koko, kita akan memulai Kombas Benediktus ini dengan menyatukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan yang akan dipimpin oleh tim singer dari Kombas Benediktus. Ada Benediktus Voice. Silakan Benediktus Voice. Thank you Queen. Sekali lagi selamat malam Romo Koko dan juga Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, marilah kita bersatu dalam pujian, dan pujian pada malam hari ini adalah Aku Mau Bersyukur. Praise you, Lord.
Dilanjutkan dengan doa. Selamat malam, Romo Koko, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami semua boleh kembali berkumpul bersama di dalam Zoom online Kombas Santo Benediktus. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Koko. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan rahmat-Mu atas Romo Koko, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Romo Koko adalah sungguh berasal daripada-Mu. Beracaralah pada malam hari ini ya Bapa, dari awal, tengah, hingga akhir, sehingga pengajaran yang kami terima nanti bisa lebih menumbuhkan iman dan kepercayaan kami. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Steph, doanya. Dan juga thank you, Benedictus Voice, buat suaranya yang merdu. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sekarang aku sedang menyapa 103 partisipan, termasuk aku sendiri. Berarti ada 102 orang lainnya. Selamat malam, selamat bergabung di Kombas Online Benediktus. Terutama untuk Bapak Ibu, teman-teman yang malam ini baru pertama kali join nih ya. Semoga datang lagi ya Jumat depan. Karena kami setiap hari Jumat online di jam 7.30 PM. Dan dipikir-pikir sebenarnya pandemi ini jadi agak kayak blessing in disguise ya. Karena sejak pandemi kita jadi go online dan bisa kehadiran banyak teman-teman dari berbagai kota, dari berbagai pulau juga. Karena kita sebagian besar panitia di sini di Jakarta ya base-nya ya. Aku pun sekarang lagi nggak di Jakarta nih, aku lagi di Bali dan tetap bisa join. Kalau kita nggak pandemi mungkin sekarang kita bakal adanya cuman di Jakarta doang, di area kita Jakarta Utara, di PIK doang. Romo Koko sendiri jadi bisa join karena kita go online ya. Karena kalau nggak salah si Romo ada di Lampung ya, Mo. Bener nggak sih, Mo? Iya, betul. Iya, di Lampung ya. Jauh-jauh. Jadi ada ini blessing-nya juga sih kita go online. Nanti kalau kita udah go offline harus tetap jalan ya ini online-nya nih. Panitia-panitia Benediktus kita harus tetap go online, oke? Walaupun nanti udah nggak pandemi. Oke, Bapak Ibu teman-teman, kita sekarang mau masuk ke sharing-nya dari Romo Koko. Tentang temanya adalah Life of the Beloved, Rethinking Holiness in a Secular World. Tongue twist. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya pertanyaan seputar temanya, kalian bisa ketik dulu di kolom chat ya. Terus kirim Q&A-nya ke tim kami, panitia, yang namanya Q&A Ane. Bener nggak tuh? Q&A Ane, host. Q&A Ane. Nah, bisa kirim pertanyaannya ke Q&A Ane. Nanti selesai sesi sharing dari Romo, kita baru masuk ke sesi Q&A. Nanti tim aku akan bacain pertanyaan yang sudah masuk. Oke? Romo Koko sudah siap? Ya, sure. Silakan, Romo Koko. Ya. Oke, baik. Saya punya slide singkat saja, hanya 7 slide sederhana, yang mungkin akan membantu Anda untuk sedikit dengan lebih mudah memvisualkan apa yang saya akan berikan. Di manakah? Sebentar. Oh, di sini ya. Oke. Ada banyak sekali Windows. Oke. Semoga Anda bisa melihat apa yang saya bagikan. Bisa ya? Semoga. Jadi ini sebetulnya judul kita. Kita mau bersama-sama memikirkan kembali konsep kesucian. Karena memang kebetulan bulan ini didedikasikan memang untuk arwah. Jadi engkau kan tahu bulan November dalam gereja Katolik memang dipersembahkan untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Tetapi bukan hanya itu, juga dipersembahkan bagi penghormatan untuk orang-orang kudus. Tanggal 1 November kita merayakan hari raya semua orang kudus. Jadi saya berpikir ketika diundang untuk mengisi Kombas, mungkin baik kita bicara tentang apa itu orang kudus, apa itu menjadi kudus, dan bagaimana kita bisa punya konsep yang lebih dekat dengan kekudusan yang tampaknya susah dan jauh.
Apalagi di kitab suci dikatakan, sempitlah jalan. Lebih mudah bagi seekor onta untuk masuk lubang jarum daripada kita, gitu ya. Seringkali kan kita berpikir bahwa menjadi kudus, menjadi santo, menjadi santa itu sesuatu yang rumit dan sulit. Well, bagi Anda yang punya praduga atau asumsi seperti itu, mungkin baik malam hari ini sesinya Anda dengarkan baik-baik. Karena bagi saya menjadi kudus itu tidak serumit itu. Yang saya tawarkan di depan Anda ini adalah kumpulan para santo santa dari Cina. Ini wajahnya sangat Asia ya. Anda bisa lihat ya, mereka martir pertama dalam pemberontakan Boxer di Cina. Jadi itu pengantarnya. Saya punya dua foto yang sangat kontras. Yang satu seorang laki-laki masih muda lah ya, masih muda, senyumnya seperti kuntilanak, ketawanya seperti kuntilanak, sering dibilang, hihihi. Ya gimana, saya sudah berusaha untuk merubah itu, tapi tidak bisa. Uskup Harun, Monsinyur Uskupan Agung Palembang, bahkan pernah menegur saya, Romo Joni, ketawanya tolong diganti, karena seperti kuntilanak. Lalu saya bilang sama Monsinyur dengan setengah kesal, Monsinyur, kita itu sudahlah tidak menikah, uang jajan juga pas-pasan, tidak merokok, makan juga kadang-kadang tidak enak. Masa ketawa juga kagak boleh? Aduh, jadi saya bilang, ya ini, you tahu bahwa yang di sebelah kiri itu foto saya, seorang yang dipanggil sebagai Bapak atau Romo atau Father. Ini foto saya ketika di dalam Basilika Santo Petrus. Bagi yang belum pernah, nanti bisa ajak saya berziarah lagi ke sana ya, karena SCY itu punya hotel di salah satu bukit di Vatikan. Jadi yang akrab dengan layout kota Roma, Roma itu punya 5 bukit. Salah satunya itu milik SCY, bukitnya itu. Gila ya, borjuis banget SCY. Ada 5 bukit di Vatikan, bayangkan satu punya SCY, kami punya 1 bukit. Jadi Anda bisa melihat kota Roma dari atas bukit di hotel tempat Anda tinggal. Ya itu Anda tahu kenal saya. Tapi di sebelah kanan, ini foto yang saya ambil ketika saya sedang traveling ke Jepang. Saya suka traveling dan suka keliling jalan-jalan. Ini salah satu kunjungan saya ke Jepang, dan di dalam kereta, di dalam MRT-nya saya ketemu seorang ayah, orang Jepang pastinya ya, sedang menggendong bayi perempuannya, tapi di tangan kirinya penuh dengan tas-tas pekerjaan. Dan ini gambaran yang menyentuh saya. Yang mau Romo katakan dari gambar ini, coba Anda lihat baik-baik. 2 gambar yang sangat kontras ini. Satu, seorang Romo yang hidup selibat, dan yang sering dianggap sebagai orang suci. Lalu di sebelah kanan ada seorang ayah, yang biasa-biasa saja, seorang pekerja keras, yang sembari pada jam kantor berusaha untuk merawat putrinya, mungkin karena situasi tidak mudah bagi dia, sehingga dia harus membawanya ke tempat bekerja. Saya tersentuh dengan gambaran seorang ayah ini. Pertanyaannya menurut Queen, open mic ya, mana yang lebih suci, Queen? Mana yang lebih kudus? Yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau harusnya sih yang kiri ya, Mo ya. Yang Romo sih harusnya. Ya, karena setiap hari Romo Misa, Romo Ekaristi, mewartakan sabda Tuhan, pakai jubah, walaupun saya jahit jubah itu penjahitnya sering mengeluh, Romo ini kainnya kurang. Jadi mestinya yang di sebelah kiri ya, yang lebih akrab, karena konsep kekudusan, konsep kesucian, itu memang sejak awal mula dimengerti sebagai bagian atau porsi yang dikuduskan hanya untuk Tuhan. So being holy is being consecrated. Being holy means being dedicated to God only. Nah, sejak awal mula, mungkin kalau teman-teman akrab dengan kisah perjanjian lama, mereka yang dipilih menjadi imam-imam, memang dikhususkan hanya bagi keturunan Lewi.
Itu merupakan satu bentuk representasi dari konsep tentang kekudusan sebagai keterpisahan. Kesucian sebagai sesuatu yang dipisahkan hanya untuk Tuhan, yang hanya didedikasikan bagi Tuhan. Dan sepanjang sejarah, sudah sejak Perjanjian Lama, kita punya konsep tentang ini. Seolah-olah ada dua domain yang saling berlawanan, yaitu antara yang kudus dan yang sekular. Sekular itu artinya yang tidak berhubungan dengan religiositas, yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau agama. Itu artinya sekular. Jadi seolah-olah kekudusan itu hanya dapat dicapai dengan menjadi imam, dengan menjadi suster, dengan menjadi biarawan-biarawati, dan ini direpresentasikan dengan sangat keliru menurut saya, dengan statistik yang menunjukkan bahwa 95-97% santo-santa kanonikal yang formal, yang diakui oleh Vatikan, itu pasti latar belakangnya ya, imam, uskup, religius. Sedikit sekali jumlah awam yang diangkat menjadi orang kudus secara formal. Rupa-rupanya bias ini menggelisahkan hati saya. Saya merasa kalau hanya sedikit saja yang dipanggil pada kekudusan, atau hanya sedikit saja yang masuk surga, karena harus jadi romo dulu, harus jadi suster dulu, betapa tidak menyenangkannya surga besok ketika saya masuk ke sana. Betul kan? Ya, elu lagi. Ya, ketemu suster itu lagi. Ya, ketemu dia lagi. Nah, Anda pasti tahu ya itu ya. Itu ada joke-nya kan itu kan. Jadi dua romo pergi berlibur ke Bali, diam-diam setempatnya si Queen pergi ke Kuta. Lalu romo itu karena tidak mau ketahuan, ya dia malu juga ya romo kalau pakai kolor pergi ke pantai kan mikir juga. Jadi romo ini diam-diam pilih pantai yang sepi, berjemur di sana, kemudian tiba-tiba ada wanita cantik pakai bikini, ketat, seksi, menegur, "Selamat pagi Romo." Loh, kok tahu saya Romo? Wanita kedua, "Selamat pagi Romo." Loh, sama lagi. Begitu seterusnya sampai wanita keempat. Akhirnya karena sudah 4 kali ditegur, "Selamat pagi Romo," dan Romo itu tidak merasa ada pernak-pernik yang menunjukkan bahwa dia imam, ya karena hanya pakai kolor. Lalu tidak ada tato apapun yang menunjukkan I am a priest gitu ya. Jadi dia tanya sama perempuan yang keempat yang pakai bikini itu, "Loh, Non, kok kamu tahu saya seorang Romo Katolik? Saya kan nggak pakai rosario, nggak pakai apa-apa, nggak pakai kolar." Itu si wanita itu dengan santai bertanya, "Suster, masa Romo tidak ingat saya? Saya Suster Agnes Romo. Yang tadi Suster Elizabeth, yang awal Suster Maria." Saya seringkali merasa kalau surga itu hanya privilege para imam, biarawan, biarawati, nanti surga itu akan menjadi tempat yang membosankan. Ini sekali lagi poinnya sederhana. Teman-teman, kalau kita menganggap kekudusan itu berarti apa? Memisahkan dua domain, dua elemen, yaitu elemen apa? Kekudusan yang berarti dipersembahkan hanya bagi Tuhan, lalu ada elemen lain yang berupa elemen duniawi, di mana orang-orang awam hidup, maka ya mungkin pengertian kita tentang apa itu kekudusan terlalu sempit. Sekali lagi, mungkin pengertian kita tentang kekudusan terlalu sempit. Mengapa? Karena keterpisahan macam ini, keterpisahan dari dunia, konsep kesucian sebagai keterpisahan dari dunia, membuat seolah-olah kesucian hidup itu menjadi mustahil untuk mereka yang hidup di tengah dunia. Nah, ini ya memang ya, sejak zaman dulu hidup membiara itu lebih ikonik gitu ya. Karena tidak semua orang kuat untuk selibat. Saya saja masih bertahan karena rahmat Tuhan sampai hari ini. Tidak semua orang kuat untuk hidup sendiri. Tidak semua orang kuat untuk betul-betul memfokuskan diri dan melayani kerajaan Allah saja. Tidak semua orang kuat. Jadi dari zaman dulu begitu banyak biarawan, biarawati yang pergi ke padang gurun melari diri dari dunia. Istilah kerennya fuga mundi.
lalu berusaha mencapai kesempurnaan hidup lewat keterpisahan dari dunia. Nah, bentuk hidup yang semacam inilah yang makin meyakinkan orang banyak bahwa menjadi suci artinya you harus menjadi istimewa. Jalannya susah, harus pergi ke padang gurun, makannya cuman boleh makannya boleh belalang dan madu hutan. Waduh, repot dunia persilatan. Nggak boleh ada sancam di pasturan. Nggak boleh ada babi hong di pasturan. Jadi kita punya ide itu seperti itu tentang kekudusan. Ini merupakan amplifikasi dari keyakinan yang memang terjadi di masa lampau. Maka pertanyaan saya, apakah konsep ini masih benar atau sebetulnya ini hanyalah konsep yang dimaksudkan untuk menggali sesuatu yang lebih dalam? Nah, mari kita lihat. Di mana kursor? Oh, oke. Nah, tapi kan kenyataannya teman-teman, kita itu hidup di dunia yang makin sekular ya, seperti Romo katakan tadi. Banyak orang mengalami keyakinan bahwa orang yakin bahwa hanya masuk biara, hanya ditabiskan, itulah orang-orang yang suci dan layak bagi kerajaan Allah. Well, Anda kan tidak tahu betapa berat perjuangan kami belakangan ini, terutama para imam muda, para biarawan-biarawati muda. Karena nyatanya, baik Anda yang hidup sebagai awam Katolik maupun kami yang dipanggil sebagai imam biarawan-biarawati, nyatanya kita hidup di tengah dunia yang makin sekular kok. Nyatanya kita hidup di tengah dunia yang makin tidak menomorsatukan Tuhan. Susah loh hari ini untuk sungguh menghidupi komitmen Kristiani kita. Karena setiap hari tampaknya selalu ada godaan untuk menomor duakan, menomor tigakan, atau menomor 10-kan Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi bagian integral dari dunia. Karena apa? Sekali lagi, selain karena memang dunia makin materialistis dan individualistis yang tidak sesuai dengan cita-cita iman Kristiani, juga karena memang ide tentang pemisahan apa yang kudus dengan apa yang dunia nanti malah akan membuat kita stres sendiri hidup itu. Seolah-olah kita mungkin menjadi dengan kita sekular. Nah, ini yang bagi saya cukup menggelisahkan. Seolah-olah mengikuti Yesus itu harus bermuram durja, harus ayat yang dipilih pasti harus memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Tidak boleh masuk XX1 atau Cinepolis. Tidak boleh main PS5. Tidak boleh main Mobile Legends. Tidak boleh berlibur. Pendekatan legalistik yang digunakan boleh, tidak boleh, tidak boleh. Yang kemudian menjadi syarat menuju kesucian itu kadang-kadang rasa membatasi kita luar biasa. Seolah-olah dunia bukan arena di mana kita dapat mencapai kekudusan. Akibatnya kalau kita punya pikiran memisahkan kekudusan Allah dari dunia, akibatnya apa? Akibatnya dunia akan selalu kita pandang jahat kok teman-teman. Dunia selalu akan kita pandang jahat. Bagi saya teman-teman, dunia itu bukan sesuatu yang jahat. Ingat, kisah Kejadian, Allah menciptakan dunia dengan amat sangat baik. Walaupun manusia kehilangan kodrat keselamatan, kodrat keilahiannya karena dosa Adam dan Hawa, kodrat baiknya dunia itu tidak dihilangkan. Yang hilang adalah keselamatan kekal waktu itu. Tapi itu kan beres dengan penebusan Kristus. Jadi, kalau Kristus menebus kita dan seluruh dunia, hari ini kita dapat mengklaim bahwa dunia adalah tempat yang baik. Tempat yang amat sangat baik. Maka mungkin kita tidak perlu menceraikan dengan tegas bahwa segala yang kudus itu berarti yang berlawanan dengan dunia. Mungkin tidak perlu seperti itu, teman-teman. Nah, presentasi saya malam hari ini cukup sederhana. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat keindahan dunia.
untuk melihat baiknya dunia, untuk melihat baiknya dirimu, baiknya hatimu, untuk melihat bahwa roh itu berdiam di dalam aku dan engkau. Dan itulah yang menjadikan kita kudus. Coba perhatikan dari tadi, kalau kita bicara kekudusan, kita seolah-olah bicara itu adalah murni usaha manusia. Betul nggak? Harus puasa, harus pantang, harus doa jam segini, jam segitu, harus rajin ikut ekaristi. Seolah-olah kekudusan itu adalah hasil dari usaha manusia. Well, itu penting karena usaha itu juga menentukan keselamatan. Usaha itu penting, tapi bukan yang pertama-tama. Yang pertama-tama menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Kasih karunia siapa? Kasih karunia Allah. Dan grace, menurut Thomas Aquinas, ada dua. Created grace dan uncreated grace. Grace itu ada dua. Rahmat itu ada yang diciptakan, ada yang tidak diciptakan. Rahmat yang diciptakan contohnya apa? Kebaikan hati, kesantunan, keramah tamahan, suka menolong orang. Itu rahmat yang nyata. Tapi di uncreated grace itu adalah roh yang tinggal di dalam dirimu. Roh Kudus itu tidak diciptakan oleh siapapun, dia Allah. Dan dia merasuk dalam diri kita. Nah, presentasi saya malam hari ini nanti akan berujung ke sana. Tapi sebelum ke sana saya ingin melihat teman-teman sedikit landasan filosofisnya. Ini dua gadis yang saya foto di salah satu kuil di Jepang. Saya melihat mereka dengan kagum, bukan dengan keinginan daging ya. Saya melihat mereka begitu hormat, begitu sopan, berdoa dengan begitu berdoa dengan begitu anggun. Katanya kecantikan wanita itu kelihatan pada saat dia berdoa. Dan betul loh. Coba para pria, Queen, coba kamu perhatikan deh pacarmu kalau lagi berdoa. Itu kelihatan sekali anggunnya. Kelihatan sekali cantiknya, bersinar sekali. Beda kalau misalnya nanti kalau dia sudah menjadi istrimu dan dia bangun pagi, itu lain sekali penampakannya. Tanya pada yang sudah menikah. Wanita-wanita itu kalau bangun pagi, waduh, rambutnya satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Dan besar ya. Ternyata wanita bisa ngorok ya. Saya baru tahu belakangan ini karena saya melihat adik saya menjaga bayinya kecapean lalu tertidur sambil ngorok gitu ya. Saya bilang, "Ya Tuhan, kamu cantik-cantik bisa ngorok juga ya, Dek ya." Ya ampun, ternyata wanita itu bisa ngorok, Queen. Masya Allah. Jadi ya ini ini kenapa saya pilih The Form of Beauty, gambaran representasi dari apa. Sejak 2500 tahun yang lalu ada seorang filsuf besar Yunani namanya Plato. You tahu ya, dalam salah satu bukunya P.S. Major dalam karya Plato yang karya yang terkenal itu dikatakan demikian. Orang itu bisa mengenali yang cantik, orang itu bisa mengenali yang cantik karena dia punya connection, punya hubungan dengan cantik yang adalah konsep kekal. Jadi menurut Plato kita itu sama-sama sebetulnya semua manusia itu sama-sama punya sama-sama berasal dari yang ilahi. Sehingga kita bisa mengerti apa itu kecantikan. Sehingga kita bisa mengerti apa itu keindahan. Makanya kita tahu apa itu kecantikan dan apa itu keindahan karena kita sudah punya pengetahuan lebih dulu di dunia ilahi sebelum terjatuh ke dalam dunia. Itu kata Plato. Jadi kalau saya mengenali yang cantik, itu karena saya sudah punya konsep dulu tentang apa yang cantik. Dan konsep itu kekal, abadi, dan berkaitan dengan yang ilahi. Datangnya dari Tuhan, kata Plato. Jadi ini konsep yang menarik sih menurut saya. Karena apa? Kalau kita kaitkan nanti teorinya akan dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas. Ini kita sedikit belajar filsafat ya. Nanti teori ini akan dikembangkan oleh
yang tadi saya katakan, teologi rahmat oleh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas meyakini kalau kita bisa mengenali apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, itu bukan karena manusianya, bukan karena Johnny-nya, bukan karena Queen-nya, bukan karena Jessica-nya, tapi itu karena roh yang tinggal di dalam, yang membuatmu mengenal apa yang baik, indah, dan mulia. Dan ini adalah pergeseran yang sebetulnya cukup memungkinkan kita melihat kekudusan Allah di tengah dunia. Kekudusan Allah bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia, tetapi kekudusan Allah itu menyatu dengan dunia. Kalau bahasanya Gregory Baum, seorang Romo dari Toronto, seorang teolog yang sangat terkenal dengan inklusivitasnya, Gregory Baum bilang grace is secular. Grace itu ada dan hadir di dalam dunia. Mengapa? Karena di dalam dunialah Yesus lahir, di dalam dunialah Yesus hidup, di dalam dunialah Yesus menebus kita. Maka kekudusan itu mungkin di tengah dunia. Kekudusan itu sangat mungkin kita hidupi. Kalau Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu, dan dia sendiri adalah tukang kayu. Coba kau bayangkan Allah turun ke dalam dunia sebagai anak tukang kayu, bahkan sebagai tukang kayu sendiri. Bukankah itu berarti Allah menghendaki bahwa pekerjaan kita yang ordinary itu juga menjadi jalan kekudusan? Karena anak Allah sendiri bekerja. Itu luar biasa, teman-teman. Jadi grace is secular. Rahmat itu bukan sesuatu yang memisahkan kita dari dunia untuk mencapai kekudusan, tapi rahmat justru menyatukan kita dengan lebih akrab dengan kondisi, realitas dunia, dan realitas manusiawi kita, termasuk dengan kelemahan dan kerapuhan kita. That's my main point. Itu yang you harus garis bawahi. Oke? Karena roh itu sudah ada di dalam dirimu. Karena roh itu dibawa dalam inkarnasi Yesus Kristus yang hadir, hidup, mati, dan bangkit di dalam dunia, maka dunia ditebus, dunia dikuduskan. Dan itu sebabnya saya sangat yakin apapun yang kita buat dengan cinta, apapun yang kita buat dalam kuasa Roh Kudus, itulah jalan kekudusan. Maka tidak perlu membedakan bahwa yang kudus, yang suci harus menjadi romo saja, menjadi suster saja baru bisa menjadi suci. No. Apapun pekerjaanmu, minumnya teh botol suster. Enggak, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam relasi tak terpisah dengan roh yang tinggal di dalam hatimu, itulah yang menguduskan engkau. Bukan usahamu ya sekali-kali ya. Itu penting, usahamu itu penting. Karena rahmat dan kodrat itu bekerja sama. Iman dan usaha manusia, iman dan perbuatan itu bertali temali. Usaha manusia tetap penting, tapi yang pertama-tama bergerak dalam teologi Kristiani selalulah Allah. Allah lebih dulu mencintai, Allah lebih dulu mengulurkan tangan, Allah lebih dulu menyelamatkan. Kita memberi respon. Oke, bisa mengerti? Ini teologi yang sangat complicated sebetulnya, tapi saya sederhanakan. Karena apa? Yang complicated itu kadang-kadang tidak jelas. Makanya saya usahakan untuk menyederhanakan. Nanti kalau kalian bingung, teman-teman bingung, silahkan ikuti silahkan tulis di kolom pertanyaan. Oke, kita akan bahas lebih dalam kalau bingung. Tapi my main point is sederhana. Poin saya sederhana. Bukan arti saya diceraikan dari dunia, oke? Holiness means saya di tengah dunia yang sekuler sekalipun, yang tampak tidak menomorsatukan Allah, saya tetap hadir dan bisa merasakan kehadiran Allah. Maka komitmen kita orang-orang dibaptis adalah menemukan Allah dalam segala sesuatu, mencintai Allah dalam segala sesuatu, untuk berkata yes pada rahmat-Nya, untuk berani menerima rahmat-Nya bekerja dalam kerapuhan-kerapuhan diri kita. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia memberi anak-Nya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya
tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah sungguh mencintai dunia, Dia memberi anaknya yang satu-satunya bagi kita, sehingga siapapun yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seradikal itu cinta Allah. Bayangkan, seradikal itu cinta Allah. Allah tidak memisahkan dunia dengan dirinya. Allah terjun ke dalam dunia untuk menguduskannya. Maka setiap kali kita sadar, sebetulnya setiap kali kita bernapas, disitulah bait Roh Kudus kita. Setiap kali kita berjalan, itulah menjadi apa? Menjadi bait Roh Kudus yang hidup. Andai kata teman-teman nanti membuka kitab Ibrani, kitab Ibrani itu dengan sangat indah itu akan mengatakan Yesus yang adalah imam altar dan kurban. Dia sekaligus imamnya, dia sekaligus altarnya, dia sekaligus kurbannya. Dan kita dipanggil untuk itu, teman-teman. Kita dipanggil untuk menjadi imam, menyucikan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi altar, untuk mempersembahkan hidup kita terus-menerus, dan untuk menjadi kurbannya. Menjadi kurban bakaran, supaya hidup kita itu betul-betul memancarkan kasih Allah di tengah dunia. Maka panggilan orang Kristiani itu nggak main-main. Panggilan orang Kristiani ini luar biasa. Kita seringkali saya bandingkan saja dengan agama tetangga misalnya. Iman-iman lainnya non-Kristiani misalnya punya konsep yang agak berbeda. Surga itu nanti, surga itu setelah kematian. Iman Kristiani berkata, tidak, surga mulai dari sekarang, karena tujuan penciptaan adalah supaya engkau dan aku sama-sama bahagia di bumi dan di surga nanti. Karena apa? Kekudusan Allah juga hadir di sini. Dan itu yang istimewa dari iman Kristiani. You tidak harus nunggu mati dulu baru merasakan bahagia. Man, you bisa bahagia sejak detik ini. Kalau engkau mau menerima, ya Roh Kudus, aku mengasihimu. Aku mengasihimu dalam segala kelemahanku. Isn't it amazing? Saya pikir ini kualitas iman Kristiani yang membedakan kita dari yang lain. You bisa merasakan sukacita sejak saat ini. You bisa merasakan apa itu kesucian sejak saat ini. Itu poin utama saya. Lalu, setidaknya saya ingin membuat percakapan kita lebih mendarat. Kalau tadi kita bicara tentang teologi rahmat, kita bicara tentang kekudusan yang membuat kita dapat menemukan Allah dan mencintai Allah di dalam segala sesuatu, termasuk dalam dunia kita yang hingar-bingar, yang sekular ini. Setidaknya saya menawarkan ada dua jalan sekular yang you bisa praktekkan dari sekarang, teman-teman muda terutama. Pertama, friendship. Jadi rupa-rupanya kesucian itu bukan soal ini ya, bukan soal saya buat apa, bukan saya sudah doa apa. Anda bisa doa dengan begitu rutin itu, misa, berfir, kemudian jam iman, doa konta, nanti ditambah devosi ini, ekaristi, devosi Bunda Maria. Anda bisa 24 jam berdoa, tapi Anda belum tentu punya intimacy. Anda belum tentu merasakan yang namanya kehangatan. Saya sering kali mendapat pertanyaan dari teman-teman, Romo, saya sulit merasakan kehangatan Allah. Well, jawabannya sederhana. Kalau kamu mau merasakan kehangatan dengan Allah, belajarlah menjadi manusia yang hangat lebih dahulu dengan sesamamu. Pertanyaan saya sederhana untuk orang-orang muda zaman sekarang, apakah you punya sahabat? Atau yang kamu anggap sebagai sahabat sebetulnya hanya teman kongko-kongko? You tahu ya bedanya sahabat dengan teman kongko-kongko? Tahu ya teman kongko, teman ngopi, teman ngobrol ngalor ngidul. Itu dua hal yang sangat berbeda. Sahabat dalam konsep kitab suci itu berarti seseorang yang rela dan tulus memberikan nyawa bagi seseorang yang lain. Itu definisi kitab suci tentang sahabat. Maka kalau Tuhan mengatakan aku tidak lagi menyebut kamu hamba, Yohanes 15:15,
Aku tidak lagi menyebut kamu hamba karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itu artinya Yesus sudah tahu sejak awal, aku ikhlas, rela memberi hidupku bagimu. Nah, pertanyaannya apakah kamu punya kualitas seperti itu dan sedalam itu dalam relasi antar manusia? Mereka yang mengaku diri sebagai suami istri belakangan ini merasakan kesepian luar biasa. Karena tampaknya saya melihat rata-rata dari kasus tribunal yang saya pelajari, kasus yang masuk ke pengadilan gereja untuk bercerai, meminta pembatalan. Rata-rata ini ya, orang alasannya tidak menemukan intimacy. Orang gagal menemukan kehangatan cinta dari diri pasangannya. Dan ini rupa-rupanya penyakit yang makin jamak, yang makin umum belakangan ini. Nggak tahu, modernitas itu seolah-olah membuat kita berpikir bahwa cinta itu equals dengan materi. Sehingga kalau pasangan tidak punya materi yang cukup, maka ya tidak mencintai aku. Kalau pasangan tidak begitu romantis padaku, dia tidak sayang padaku. Lalu Anda menemukan pelariannya dalam banyak drama Korea yang begitu romantis. Jadi, saya seringkali merasa bahwa kenapa sih kita sulit merasakan kehangatan Tuhan? Jangan-jangan kita sendiri belum cukup belajar apa artinya menjadi sahabat untuk teman yang lain. Maka kalau you mau merasakan kesucian, saya pikir ini jalan pertama yang bisa kamu latih. Belajar menemukan sahabat, belajar berkomitmen, belajar menerima kelemahan orang lain. Belajar menerima kenyataan bahwa suamimu, istrimu, pacarmu, orang-orang yang kau kasih, termasuk orang tuamu, itu bukan orang-orang yang sempurna. Itulah makna friendship, menerima ketidaksempurnaan orang lain. Jangan-jangan kita aja yang berekspektasi terlalu tinggi kepada mereka. Mestinya dia mencintaiku, mestinya dia mengasihiku, Romo, mestinya dia begini dan begitu. Ya itu kan ekspektasimu. Tapi orang lain belum tentu memenuhi ekspektasi itu. Ingat, tidak semua orang harus menjadi extraordinary mencintaimu itu. Banyak sahabat yang sebetulnya good enough friend, ya udah good enough. Menjadi orang tua itu sebetulnya hanya butuh good enough parent, bukan orang tua yang sempurna. Kita akan terluka-luka sendiri kalau kita mengharapkan orang tua yang tidak bisa salah, tidak bisa melukaimu dengan kata-kata mereka. Saya dulu sering kena marah itu sama papa saya, karena papa saya dulu bukan orang Katolik, ya, jadi gampang aja anak setan gitu ya. Waduh, dulu saya yang ngelawan juga ya. Iya, setannya kamu. Sering itu kita dimarahin orang tua gitu. Anak setan lu, anak setan. Gimana anak setan? Sekarang saya jadi pastor loh. Wah, saya bisa sombong di depan papa saya. Jadi apa yang mau saya katakan di sini teman-teman? Jangan-jangan kita tuh mengharapkan orang tua yang sempurna, kakak adik yang sempurna, pacar yang sempurna, pasangan yang sempurna. Mungkin the logics of intimacy itu berkaitan dengan kemampuan kita. Kapasitas kita untuk menerima kerapuhan orang lain. That's my point. Dan itu adalah salah satu bentuk kekudusan. Sama seperti Allah mencoba mencintai kita dengan kerapuhan kita. Sama seperti kitab suci bilang, sejak kita berdosa Allah telah lebih dulu mencintai kita. Allah mencintai kita dengan semua kerapuhan dan kedosaan kita loh teman-teman. Kalau Allah saja bisa menerima kita yang good enough, mengapa kita tidak bisa menerima pasangan yang good enough? Mereka tidak harus jadi Superman atau Wonder Woman, no. Jadi intimacy, jalan kekudusan pertama yang saya tawarkan pada kalian adalah milikilah sahabat. Belajarlah menerima kerapuhan orang lain. Juga belajarlah menerima kerapuhan. Itu yang pertama. Poin kedua saya, ini gambar saya lagi makan gelato di Roma.
saya ketemu dengan Bruder Alessandro, dan ini namanya Yakoba. Dia awam Dehonian, yang satu bruder, dan kita makan gelato. Brudernya tidak bisa bahasa Inggris, si Yakoba itu juga tidak bisa bahasa Inggris. Saya bahasa Italianya poco-poco, hanya tahu pasta, gelato, pokoknya daftar makanan sih saya hafal semua. Tapi kami jalan-jalan seharian, you bisa bayangkan ya, dan kita saling ngerti gitu loh. Saya pikir ini kalau bukan karena betul-betul karunia Roh Kudus yang menyatukan, kita nggak bakal ngerti satu sama lain. Artinya apa? Dia mencoba memahamiku dengan keterbatasan dia. Dan aku mencoba memahami mereka dengan keterbatasanku. And it works. Saya sering pikir mungkin memang makanan itu jalan jalan yang paling universal untuk menyatukan perbedaan di antara kita. Jadi kalau saya nanti main ke Pluit, katanya di dekat Pluit, katanya sih ya, saya belum pernah. Katanya ada restoran seafood yang cukup enak di sana sama restoran dimsum. Jadi kapan-kapan nanti kita komunitas Kombas Benediktus ajak Romo ke sana. Lalu kita merasakan intimacy itu ya. Kita coba. Enggak. I'm just kidding. Oke, berikutnya. Slide terakhir. Oh, man. Ini saya tidak bisa geser slide-nya. Sebentar ya. Oke. Dan yang kedua, jalan kekudusan kedua menurut saya adalah ini ya. Service. Persahabatan dan pelayanan adalah dua kata kunci universal untuk bergabung dengan apa? Untuk bergabung dengan kemanusiaan secara universal, tapi juga dua jalan yang paling cepat mengantar kita pada intimacy itu. Grace is service for all. Itu masuk akal bagi saya. Sepanjang pengalaman saya menjadi imam, memang identitas saya tidak ditentukan oleh apa yang saya lakukan ya. I am not what I do gitu ya. Tapi saya mengalami ketika saya melayani orang lain, saya dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk melihat wajah Yesus pada diri orang-orang yang saya layani. Engkau mungkin ingat ya, panggilan Bunda Teresa dari Kalkuta, seorang santa sekarang, Santa Teresa dari Kalkuta, adalah ketika dia di stasiun kereta mendengar pengemis yang seperti Yesus memohon air. Tolong aku haus. Di sanalah Bunda Teresa mengalami pengalaman mistiknya. Di dalam pelayanan kepada si haus yang miskin itu, Bunda Teresa menemukan wajah Yesus yang sedang disalib. Pengalaman itu begitu mengganggunya, menghentak hatinya, sehingga bahkan dia memutuskan untuk keluar dari biara yang nyaman. Untuk pergi ke jalanan sebagai suster jalanan, tinggal di jalanan. Tinggal di gubuk bersama mereka yang paling miskin di kota Kalkuta, India. Dia mengatakan dalam buku hariannya yang sangat terkenal, suara itu terngiang, wajah itu terbayang. Aku tidak dapat melepaskan gambaran bahwa itu Yesus sendiri yang sedang memintaku untuk memberi mereka minum. Wow! Kalau dalam pelayanan kita dapat menemukan pengalaman mistik seperti ini, mungkin engkau akan dengan begitu mengagumkan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Itu luar biasa. Saya sendiri bersyukur karena awal-awal pelayanan saya sebagai Romo muda, saya ditugaskan di pedalaman Sumatera, di pedalaman perbatasan antara Lampung dan Palembang. Ini sungguh Romo ya, walaupun kelihatan lebih langsing. Ini saya kurang lebih, saya tahun keberapa sekarang? Tahun ke-7 imaman. Ini 7 tahun yang lalu. Masih imam muda, kemana-mana, karena jalan ke stasi sangat jauh, harus masuk ke hutan-hutan karet, hutan-hutan sawit, perkebunan, bahkan juga hutan belantara, tidak ada aspal, sehingga mobil sulit untuk masuk. Jadi satu-satunya akses hanya menggunakan motor. Ini motor Scorpio kesayangan saya modifikasi seperti KLX, jadi dibuat tinggi, berdiri, dan kemudian bannya saya ganti. Dulu saya pakai, rapi saya karena masih on. Jadi
Saya pakai celana panjang, pakai kemeja, pokoknya rapi kayak orang mau pergi misa gitu. Tapi apa daya ya, jalanannya hancur lebur. Kadang-kadang roda saya itu tenggelam di dalam lumpur. Tidak sering juga saya terjatuh berkali-kali naik motor ini karena saya pakai sepatu. Dan sepatu kalau sudah masuk lumpur itu kaki tidak bisa keluar lagi. Jadi sejak saat itu saya pelayanan pakai sendal jepit ke stasi-stasi. Jadi Jumat Romo touring untuk misa hari Minggu, lu bayangin lu, hari Minggu, misa Minggu itu dimulai dari Jumat siang, men. Jadi kita nyanyi, datanglah Tuhan, datanglah. Yang depan azan Jumat, sholat Jumat. Kita nyanyi untuk misa hari Minggu, tetangga kita azan. You bayangkan ya, itu 24 stasi Romo touring. Jadi Jumat 3 kali misa, Sabtu 3 kali misa, Minggu 3 kali misa. Jadi saya 9 kali misa. Dan tas yang saya panggul itu isinya yaitu piala, sibori, hosti. Saya badannya boleh kotor, tapi tas itu kalau jatuh, saya harus pegang tas itu daripada holding myself. Karena kalau hostinya kotor, nanti umat tidak bisa ekaristi. Yang di belakang, kantong biru, itu baju-baju saya untuk persediaan selama pelayanan. Jadi masih ada ya di Indonesia imam-imam gila seperti ini. Ini bagi saya pengalaman yang cukup menyentuh. 3 tahun saya di pedalaman sana, belajar menjadi imam yang setia melayani umat, yang sering jatuh, yang masuk dalam lumpur. Kenapa saya pakai sendal swallow? Jadi swallow itu kalau masuk lumpur, itu kalau hilang tuh nggak apa-apa gitu ya. Kan pasti hilang. Kalau udah masuk lumpur kan hilang. Nggak bisa lu cari lagi di mana sendalnya. Soalnya kan ceban-ceban gitu kita nggak sakit hati. Kalau sepatu hilang sakit hati, men. Satu sepatu 600.000, 700.000 hilang sakit hati. Jadi saya pakai sendal jepit, lalu keliling, melayani. Dan saya mengalami umat itu begitu tulus menyambut. Halo Romo, selamat pagi, selamat sore. Jadi bagaimana saya mau menampakkan wajahku yang bersusah hati kalau umat yang menyambutku itu begitu merindukan Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Itu betul-betul menyentuh saya di dalam, mengubah saya. Saya merasakan gila ya. Banyak orang mencintai Yesus tapi pelayan hanya sedikit. Dan itu menggerakkan saya untuk melayani lebih. Walaupun jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ini sharing kecil yang mau menunjukkan pada Anda bahwa pelayanan sesederhana apapun, termasuk kalian, tim Kombas, pelayanan kalian mungkin sederhana seperti ini. Ada yang mencatat, ada yang memimpin lagu, ada yang kayak puin, cuap-cuap, ada yang memimpin doa, tapi itu pelayanan yang memungkinkan orang lain berjumpa dengan Tuhan. Isn't it amazing? Dari talentamu yang kecil, dari otak kita yang cuma 1,2 kilogram, usus saya aja lebih berat dari otak saya. Jadi otak kita yang cuma 1,2 kilogram ini, kita dapat membuat orang lain berjumpa dengan Tuhan. Isn't it something beautiful? Dan itulah kekudusan, teman-teman. Jadi saya mau kembali mengatakan, teman-temanku yang tercinta, umatku yang kukasihi, kekudusan itu bukan konsep yang abstrak. Kekudusan itu bukan soal keterpisahan antara dunia dengan Allah. Justru kekudusan adalah Allah yang terjun ke dalam dunia. Roh yang terjun ke dalam diri kita. Roh yang menguatkan kita setiap kali kita mengalami pergulatan. Dan jalannya ada 2 kekudusan di zaman sekuler ini. Yang pertama, ya tentu saja selain doa-doa, selain Anda berusaha membangun intimacy yang aktif dengan Tuhan, tapi mulailah dengan menjadi sahabat bagi yang lain. Mulailah berani belajar menerima kerapuhanmu. Yang kedua, mulailah melayani. Tidak ada cinta yang diberikan hanya untuk diri sendiri. Cinta itu selalu untuk dibagikan. Maka kalau engkau menyimpan cinta, Roh Kudus di dalam hatimu, engkau tidak akan bisa tidak untuk melayani. Melayani. Engkau akan menemukan banyak sekali harta karun ketika engkau sudah melayani.
Nanti kita bisa sharing siapa yang menemukan harta karun seperti yang mungkin saya temukan, Bunda Teresa temukan. Siapa yang sampai pada pengalaman mistik itu? Siapa yang sampai pada pengalaman, gila ya, Tuhan begitu mencintaiku, begitu mencintai orang-orang yang kulayani juga. Itu saja, Queen dan teman-teman semua, rute percakapan kita ini pengantar untuk diskusi yang lebih panjang, saya pikir. Thank you. Oke. Mo, aku punya pertanyaan deh, Mo. By the way, Bapak Ibu teman-teman kalau mau bertanya juga bisa via kolom chat ya. Chat ke Q&A Anne. Nanti akan dibacakan sama timku ya pertanyaan yang udah masuk. Tapi aku mau mulai bertanya dulu ya teman-teman ya. Privilege jadi host bisa nanya duluan. Aku mau nanya gini Mo, kalau soal kita ngomong pelayanan gitu ya, pelayanan atau kita berusaha mencapai kekudusan dalam konteks kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani. Tadi kan Romo bilang kalau kita nggak butuh sampai harus jadi imam, kita bisa menjalani kehidupan awam kita, at the same time kita mencapai kekudusan gitu. Nah, dalam konteks itu tuh aku masih suka bingung antara misalnya nih aku adalah seorang ayah, apakah dengan aku menjadi ayah yang baik dan menjadi suami yang baik untuk istriku, aku menjadi karyawan yang baik di tempat di mana aku bekerja, terus aku membangun intimasiku sama Tuhan serajin itu dengan menghindari semua perbuatan dosa yang nggak berkenan di mata Tuhan, mengikuti seluruh perintah Allah dan juga perintah gereja gitu. Tapi misalnya aku nggak pelayanan, as in aku nggak terlibat di pelayanan gereja atau nggak terlibat di pelayanan seperti ini di Kombas gitu. Jadi kayak aku berusaha menguduskan diriku tanpa mengambil peran dalam memperbesar kerajaan Allah gitu dengan melayani, dengan apa ya, menjaring manusia gitu mungkin. Nah itu tuh apakah dalam konteks kita orang Katolik itu termasuk kita bisa mencapai kekudusan, atau sooner or later kita harus pelayanan dalam bentuk apapun, komunitas, di gereja, or anything gitu. Gimana mau kalau kayak begitu? Ingat ya, Queen, perumpamaan tentang Tuhan yang memberi talenta kepada hamba-hambanya. Ingat nggak lo? Jadi ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 10 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang diberi 5, kemudian mengusahakan talenta itu, lalu pulang menjadi 10. Yang 10 mengusahakan talenta itu, pulang kepada tuannya, lapor bos, sekarang jadi 20. Apa kata-kata Tuhan? Tuhan bilang begini, hai hamba yang rajin, hai hamba yang baik dan setia. Dengan yang 1 talenta apa yang terjadi? Dia menanam talenta di dalam tanah, lalu ketika tuannya balik, dia gali, dia balikin tuh talentanya. Talentanya tidak berbuah. Lalu apa yang Tuhan itu katakan dalam perumpamaan Yesus? Hai hamba yang malas dan jahat. Jadi memang semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Tiap orang itu diberi talenta untuk melayani. Setiap orang. Tidak ada orang yang tidak diberi talenta untuk melayani. Bahkan kalau kehadiranmu saja ada di sini seperti 140 dari sekian, ini bagian dari pelayanan Anda. Anda mendengarkan Romo, Anda ikut berdiskusi, Anda ikut berpikir, Anda ikut merenungkan. Ingat, itu bagian dari pelayananmu. Kehadiranmu saja sudah merupakan pelayanan. Jadi jangan pikir bahwa saya harus do something great gitu ya. Jadi semua kembali kepada Anda. Ada orang-orang yang memang dalam porsinya bisa melayani lebih. Ada yang diberi 5 talenta. Ada orang-orang yang diberi 10 talenta. Oh, lebih lagi dia ikut jadi koordinator ini, koordinator itu, bahkan ikut melayani dalam partai politik, memberi kesaksian tentang siapa itu gereja Katolik di tengah dunia, dan itu bagus karena talentanya dia kembangkan. Tapi jumlah itu bukan yang Tuhan hitung. Yang Tuhan hitung itu, Tuhan kan tidak bilang dalam perumpamaan, bagus ya, sekarang lu 5 jadi 10. Itu pedagang di Glodok, maaf. Tapi sekarang, ya kan itu kita orientasinya cuan, tapi Tuhan tidak orientasinya cuan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, hai hamba yang baik dan setia. Jadi orang diukur dari kebaikannya dan kesetiaannya mengembangkan talenta. Kembali pada pertanyaanmu, jadi kalau saya a good dad,
mungkin itulah pelayananmu. Kalau kamu belum bisa melayani lebih dari itu, ya tidak apa-apa. Mengapa tidak? Tapi kalau you punya waktu, you punya kesempatan, you ada platformnya, you punya komunitasnya, tapi you tidak mau karena engkau malas, itu perkara yang lain. Nanti di pengadilan Tuhan akan tanya padamu, oh engkau hamba yang malas dan jahat. Gitu ya. Jadi semua kembali pada suara hati. Semua kembali pada suara hatimu yang jujur. Do I have time? Do I have chance? Do I have enough courage? Do I have like bigger community that can support my service, my ministry? Kalau jawabannya semua iya, mengapa tidak? Terjunlah, mulailah melayani. Apalagi lo orang kalau yang masih jomblo-jomblo punya kesempatan untuk melayani daripada wasting time main Mobile Legends, main PUBG. Well, pelayanan. Gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaan aku ini soalnya aku sempat kepikir kayak jangankan jadi romo kan. I mean kalau kita jadi imam ya itu udah another apa ya, panggilan deh gitu. Tapi seorang awam pun kan ada yang jadi katekis gitu mau misalkan. Atau even katekis mungkin levelnya udah beda deh karena harus belajar dulu soal katekese kan sehingga dia bisa ngajarin orang lain lagi. Atau apakah harus jadi apa ya pembimbing apa sih BIA yang ngomongnya bimbingan iman anak. Apakah harus jadi pembimbing gitu. Tapi dengan jawaban Romo barusan aku rasa sekecil apapun kita, sekecil apapun kemampuan dan kapasitas yang kita punya, kita bisa melakukan pelayanan kita ya. Right. Oke. Well noted. Jangan sampai kayak Romo tadi bilang, pas lagi ketemu Tuhan diadilin, hey hamba yang malas. Itu sih bingung sih reply-nya bagaimana sih kalau kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Termasuk saya juga. J, udah ada pertanyaan yang masuk belum J? Belum ada. Belum ada? Oh, oke. Iya. Karena memang hari ini mungkin temanya Romo hari ini lebih seperti reminder gitu ya. Jadinya teman-teman mungkin pada bingung kali. Mau nanya apa? Lebih ke arah oke, gue diingatkan kembali. Cuman mau menurut Romo ya, aku penasaran deh. Menurut Romo tuh kira-kira nih, kalau kita ngelihat zaman dulu para rasul gitu ya, Simon Petrus gitu, dia ninggalin jala dia begitu Tuhan Yesus manggil dia buat ikut dia gitu kan. Itu kan gambaran zaman dulu ya dengan pekerjaan Simon Petrus saat itu gitu. Aku suka bayangin kalau misalnya Tuhan Yesus datangnya tuh di zaman sekarang nih, 2021 gitu. Dan Simon Petrus kerjaannya bukan nelayan, Simon Petrus kerjaannya TikTokers gitu misalnya. Dia lagi joget-joget depan handphone, Tuhan Yesus ajak dia pergi dan dia langsung tinggalin handphone dia. Itu kan gambaran kalau sekarang orang meninggalkan pekerjaannya gitu, seperti Simon Petrus ninggalin nelayannya dulu gitu. Apakah aku suka mikirin sih, mau maksudnya apakah benar-benar bisa zaman sekarang itu ada santo-santa atau bahkan ada rasul yang katakanlah level gitu. Levelnya tuh seperti dulu gitu. Back then 2000 tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan semua kondisi di saat itu gitu. Apakah mungkin gitu bisa ada orang seperti rasul-rasul Tuhan Yesus atau santa-santa yang seperti dulu gitu dengan kehidupan era sekarang yang benar-benar 2021 gitu. Sangat mungkin, kenapa tidak? Kita punya modern saints ya yang dikenal karena keutamaan. Jadi santo-santa kanonikal itu yang maksudnya kanonikal itu yang diakui oleh Vatikan, yang diakui oleh Roma dan yang masuk dalam kalender liturgi adalah mereka yang memang punya keutamaan yang diakui oleh gereja. Yang tidak diakui oleh gereja ada banyak, makanya kita rayakan mereka santo-santa yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Yang punya keutamaan seperti para rasul, seperti para martir di zaman yang lampau, seperti para perawan suci dan gembala umat di zaman yang lampau ada banyak. Yang menyentuh saya justru bukan ini ya, bukan mereka yang datang dari kaum hierarki ya. Kalau itu sih sudah layak dan sepantasnya menurut saya seorang Romo
suster, bruder, frater menjadi kudus itu sudah kayak relnya gitu ya. Tapi yang mengagumkan saya misalnya orang tua dari Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, baik suami dan istrinya, baru saja diangkat menjadi santo dan santa. Yang mencerminkan keutamaan orang tua yang mencintai anak dan membimbing iman anaknya. Santa Teresa dari Lisieux mencatat bahwa Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mencatat bahwa pengaruh cinta ayah begitu kuat dalam dirinya. Dia merasakan intimasi dengan Bapa surgawi karena melihat sosok ayah yang penuh cinta dan pengorbanan. Dan jalannya itu kadang-kadang tidak mudah ya. You kan tahu kisahnya orang tua Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya lalu hampir depresi. Tapi itulah jalan kekudusannya. Itulah jalan pemurniannya. Dan yang seperti inilah yang kita temukan sebagai keutamaan. Sama seperti kalau kamu bilang tadi, Santo Petrus meninggalkan segalanya lalu mengikuti Yesus. Ada orang-orang yang adalah awam, rela meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Kita selama ini akrab dengan K-pop, dengan drama Korea, tapi lupa bahwa tradisi Katolisitas di Korea Selatan itu dimulai dari orang-orang awam, dari katekis-katekis luar biasa. Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di dunia yang model pewartaannya tidak top down. Artinya tidak dari misionaris lalu membaptis orang, tidak. Korea Selatan, iman Katoliknya ditumbuhkan oleh para martir awam. Dan itu luar biasa menurut saya. Mereka sangat kuat ketika para misionaris datang, rupanya sudah ada komunitas Kristiani yang saling membaptis, katekis membaptis anak-anak mereka, mengajarkan doa salam Maria secara diam-diam. Karena memang dianggap agama Barat itu bertentangan dengan tradisi Konfusian pada waktu itu, zaman kerajaan. Dan mereka banyak sekali dibunuh pada saat pengejaran dan penganiayaan, termasuk Santo Andreas Kinpaigon, imam pertama dari Korea Selatan, yang datang dari keluarga Kristiani yang mendapat pengajaran bukan dari misionaris. Siapa lagi misalnya temannya siapa? Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sam. Itu martir yang adalah katekis biasa, awam seperti Anda, awam biasa, bukan imam, bukan orang-orang hebat, tapi mereka melayani dengan luar biasa. Mereka committed dengan apa yang Tuhan percayakan pada mereka. Nah, kita sekarang ini kehilangan itu ya, mungkin ya. Kehilangan keutamaan komitmen itu. Mungkin karena kita sudah terlalu nyaman ya. Gereja kita itu besar, terstruktur dengan rapi, mau apa juga ada yang melayani. Jadi mengandalkan pelayanan orang lain daripada mulai melayani, mulai keluar dari kenyamanan diri sendiri. Padahal orang yang diberi lebih itu dituntut lebih. Kalau Anda diberi kasih dengan lebih, maka Anda harusnya merasakan tuntutan lebih juga untuk melayani sesama. Itu jawaban Romo. Sorry Mo, tadi yang di Korea saling membaptis berarti udah imam gitu kah? Bisa saling baptis Enggak. jadinya atau? Enggak, awam itu boleh membaptis. Bahkan yang Islam juga boleh membaptis dalam kondisi darurat. Kenapa kamu bingung? Oh. Tidak harus imam yang membaptis. Menjadi harus imam yang membaptis kalau itu dalam kondisi yang normal, seperti harus ada pengajaran, nanti romonya akan membaptis, diakon membaptis gitu ya. Tapi dalam baptisan darurat misalnya, dalam kondisi di mana ada penyesahan, ada pengejaran, bahkan di dalam kondisi darurat maut, seorang Islam pun boleh membaptis, seorang Buddha pun boleh membaptis asal rumusannya benar. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena dia membaptis dengan intensi gereja, bukan karena dia sendiri dibaptis. Oke, jadi awam pun boleh membaptis dalam keadaan khusus, terutama dalam keadaan darurat. Baru dengar ya lu ya? Berarti kurang banyak belajar. Mesti belajar lebih berarti. Di rumah sakit Katolik misalnya,
Di rumah-rumah sakit Katolik itu para perawat yang non-Katolik itu diajarkan untuk kalau ketemu kasus di mana Romo tidak bisa dipanggil atau orang beriman Katolik lainnya jauh tidak bisa dipanggil, mereka dilatih untuk membaptis, cara membaptis yang dalam sakratul maut. Dan boleh. Oke. Yang penting formanya ya, yang apa? Formanya benar ya atau gimana sih? Forma dan materi ya harus air. Oke. Dari jawaban Romo barusan berarti kita harus ingat kalau ngomong Korea nggak cuma K-pop, drakor, tapi ada satu lagi. Oh, Sankor. Yes, betul. Ada Santo Korea. Santo Ya, Santa Korea. Betul. Santo Santa Korea, betul. Dan mereka luar biasa itu. Cintanya pada Yesus Kristus luar biasa. Waktu saya di US itu komunitas Korea itu sangat kuat sekali. Tapi saya belum menemukan gereja Indonesia yang khusus di mana ya di Amerika ya. Percakapan yang lain. Silakan, ada pertanyaan? Ada J. Sudah ada. Ada 3 pertanyaan, tapi setelah saya baca 3-3-nya itu intinya dan poinnya itu sama. Jadi aku coba rangkumin ya. Pertanyaannya, bagaimana menemukan kedamaian hati nurani ketika kita melayani anggota komunitas yang setengah-setengah dan terkadang kita tidak diperdulikan atau diremehkan? Terima kasih. Bagaimana melayani? Coba diulangi. Bagaimana melayani? Bagaimana menemukan kedamaian hati nurani ketika kita melayani anggota komunitas yang setengah-setengah dan terkadang kita tidak dipedulikan dan atau diremehkan. Oh, oke. Orang yang suam-suam kuku bagaimana nih? Padahal teman satu pelayanan nih. Kan Romo tadi baru bilang, mungkin jalan kekudusan itu adalah dengan belajar menerima kerapuhan orang lain. Dengan menerima bahwa orang lain juga berproses. Dengan menerima bahwa orang lain itu kadang punya apa ya? Punya kondisinya masing-masing yang mungkin kita nggak bisa mengerti. Kamu tahu nggak ada misalnya ada anak yang pernah Romo jumpai? Karena saya sekarang tugas di SMA Yosudarso baru beberapa pekan ini, tapi saya tinggal di dalam asrama Putra Leo Dehon, ada 58 laki-laki muda bersama saya. Saya tuh bingung ya ini ya, waduh kok pemandangannya semua sama ya. Karena Romo dari paroki besar lalu pindah ke asrama Putra untuk menjadi kepala sekolah. Saya melihat ini ada satu anak yang misalnya kalau disuruh doa Bapa Kami itu angot-angotan gitu ya, nggak buka mulut gitu. Jadi pas saya tanya kenapa sih lu kok nggak buka mulut doa Bapa Kami, nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Ternyata setelah saya tanya pembimbingnya, rupanya anak ini punya luka batin dengan ayahnya, sehingga dia banyak disiksa oleh ayahnya sejak kecil. Karena ibunya pergi meninggalkan ayahnya dan anak ini dianggap sebagai salah satu sebab. Jadi ayahnya pelariannya adalah marah dan memukuli anak ini. Sehingga setiap kali anak ini doa Bapa Kami, dia teringat akan bapaknya sendiri. Dan itu sebabnya dia tidak buka mulut. Kalau saya hanya pakai logika, kalau saya hanya pakai otak saya, ya saya akan marahi dia. Kamu kalau doa ya doa, buka mulut, Bapa ya Bapa. Tapi begitu saya dengar kisah di belakang itu, renyuh hatiku. Saya berjanji pada diriku bahwa saya akan jadi figur Bapa yang baik untuknya. Dan itu mengubah saya secara eksistensial juga. Maka untuk orang-orang yang menyebalkan dalam satu tim pelayanan, ingatlah, berbelas kasih, berwelas asih. Pasti ada kondisi yang menyebabkan mereka menjadi menyebalkan. Pasti ada kondisi di luar dirinya yang kadang-kadang nggak bisa dia pilih. Kadang-kadang mereka juga adalah korban. Dan respon mereka yang kamu tahu kan hanya yang menyebalkan. Tapi mengapa mereka menjadi orang yang menyebalkan? Mungkin tidak begitu kita dalami. Jadi kekudusan juga adalah soal penerimaan, acceptance, soal pengampunan.
Orang yang setengah-setengah pelayanannya pun pasti punya alasan. Mereka pasti punya kondisi masing-masing. Ya, nah tugasmu itulah untuk mencari tahu apa yang bisa kamu bantu. Apa yang bisa kamu tolong supaya dia menjadi maksimal dalam pelayanan. Alih-alih menghakimi, alih-alih menjauhi, dasar pemalas, cari muka, pelayanan yang cuma ikut nama doang, disuruh kerja kagak mau. Gitu. Kita kan seringkali responnya seperti itu dan sedangkal itu respon. Padahal kesucian adalah soal understanding, compassionate, soal acceptance. Wah, indah sekali saya ngomongnya. Merinding saya. But it's true, it's true. Oke, ada lagi pertanyaannya yang lain? Ada Romo, waduh jawabannya Romo barusan itu benar-benar pengingat ya, reminder bagi kita semua, apalagi yang aktif di pelayanan. Maksudnya namanya melayani itu pasti kan ketemu tuh orang-orang yang aduh ngeselin, kadang tuh kesel banget gitu kan. Ini benar-benar kayak oh my god, aku sendiri kayak tertohok langsung jelek. Oh oke. Memang harus mengerti. Pertanyaannya barusan pertanyaan kamu pribadi aja ya. Bukan pertanyaanku, tetapi ternyata memberikan jawaban. Ternyata bukan pertanyaan. Curhat guys ternyata. Ternyata reminder sekali. Ternyata benar-benar menohok loh buat aku. Terima kasih Romo. Ini pertanyaan berikutnya ya. Yang ini mirip. Ada 2 pertanyaan tapi mirip. Malam Romo. Terkait dengan aspek pelayanan, seperti yang Romo sampaikan dalam poin presentasi di dunia sekarang, bahwa dunia semakin sekuler, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk tetap menyalakan api pelayanan dalam diri kita, dalam proses pelayanan, atau apakah itu sebagai rahmat yang waktunya sesuai dengan waktu Tuhan? Terus yang berikutnya itu menanyakan mengenai kalau pengalaman dalam pelayanan mengalami up and down itu bagaimana menyikapinya, tips-tipsnya. Seperti itu Romo. Terima kasih. Iya. Nah, ini soal yang konkret dan praktis. Saya senang karena pembicaraan saya biasanya memang walaupun ada teologis, ada filosofisnya, tapi saya selalu berusaha mendaratkannya pada hal-hal yang praktis. Jangan-jangan kita tahu banyak tapi lupa untuk melakukan. Maka saya senang dengan pertanyaan ini. Saya merasa dunia sekuler itu bukan musuh ya. Pop culture dengan segala bentuknya yang sangat dangkal dan sangat vulgar, itu bukan musuh. Mungkin pendekatan saya terlalu positif terhadap dunia. Tapi coba Anda renungkanlah. Daripada menganggap dunia itu sebagai musuh, mungkin kita dipanggil untuk menyucikannya. Mungkin kita dipanggil seperti Allah yang turun menjadi manusia ke tengah kita. Kita dipanggil untuk apa? Untuk terjun dan menguduskan dunia dengan karya dan doa kita. Dunia sekuler sekarang memang makin banyak orang bilang ini ancaman terhadap budaya Kristiani. Ada apa namanya? Kalau di Amerika terkenal juga ada political correctness, orang bahkan tidak boleh lagi menyuarakan kebenaran, karena kebenaran itu penuh dengan bias, jadi saya tidak boleh membawa nama Tuhan. Kalau ketemu orang nggak boleh ditanya, kamu agamanya apa di Amerika itu ya, karena itu bagian dari political correctness. Bahkan saya tidak boleh menyatakan sesuatu yang pendapat yang tentang gender ideology misalnya. Saya tidak boleh menyatakan bahwa kaum homo, LGBTQ itu adalah dosa. Di mimbar umum saya tidak boleh mengatakan seperti itu. Walaupun kita tahu dan yang benar itu seperti apa, karena ini termasuk bagian dari political correctness. Jadi memang dunia sekuler banyak yang menganggap sebagai musuh. Tapi kalau saya sih melihatnya begini. Kalau kamu tahu bahwa dunia sekuler itu musuh, so what? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu hanya membenci dan menjauhi, apakah kamu cukup membantu orang lain untuk mengenal Kristus? Maka alih-alih kamu membenci dan menjauhi mereka, mungkin ini saat yang tepat untuk mengenal mereka, untuk berwelas asih, untuk mengetahui
dan untuk mewartakan apa itu kebenaran tanpa melukai hati. Untuk mewartakan bahwa inilah jalan Tuhan mencintai kita, tanpa menyakiti hati mereka. Maka saya sangat bisa mengerti mengapa Paus Fransiskus ketika ditanya, apa pandangan Anda tentang LGBTQ? Paus Fransiskus langsung mengatakan, hey, saya bukan hakim. Apakah Paus tidak tahu ajaran gereja? Tahu. Tapi dia memilih untuk lebih dulu mengerti sebelum menghakimi. Dia memilih untuk menerima lebih dahulu sebelum menjustifikasi orang lain. Kan rasanya kalau kita kenal, dekat, hangat, untuk berbicara tentang kebenaran pada orang yang tidak mengenal Allah, itu akan lebih make sense daripada orang yang sudah antipati lebih dulu pada gereja, lalu kita musuhi, lalu kita berdebat tanpa akhir. Bagaimana mungkin kita bicara tentang Tuhan kalau di level sesama manusia saja kita tidak bisa berdialog dengan hati yang terbuka? Saya punya banyak kawan-kawan yang agnostik dan ateis di Amerika. Apalagi di tempat saya kuliah. Tempat yang sangat liberal. Ada salah satu teman saya yang menjadi dekat itu, saya bingung lihatnya. Ini badannya, maaf, ini orang African American, dia badannya wanita tapi berjenggot. Saya pikir saya harus menyapa dia apa gitu. Dia seorang transgender gitu ya. Dan saya kalau ke kampus, karena itu kampus Katolik, kampus Jesuit, Marquette University, saya pakai kolar karena saya mengajar di sana, mengajar S1 juga. Lalu saya panggil dia apa ya? Saya panggil dia him salah, bentuknya perempuan, tapi leher ke atas jenggotan. Saya mau manggil apa? Saya mau manggil harus juga salah gitu ya, atau she juga salah, atau jadi saya belajar banyak dari perjumpaan itu. Jadi alih-alih saya menjustifikasi kamu salah, kamu pendosa, bukankah lebih baik kalau saya mengenal siapa namamu, apa pergulatanmu di balik kebingungan gendermu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Oh, kamu rupanya mengalami ini ya, tekanan dari masyarakat, kebencian terhadap ras kulit hitam. Oh, rupanya sejarahmu panjang sekali ya, sejarah penekanan, perbudakan di masa lampau. Hanya dengan demikian saya bisa pelan-pelan mengerti, dan dia juga bertanya, mengapa engkau jadi imam? Apa yang kau yakini dalam ajaran gereja Katolik? Dan kita bisa bicara tentang pandangan gereja Katolik yang rigid tentang LGBTQ. Saya bilang ya, yang dosa itu aktusnya, tindakan seksualnya tetap dosa. Dan dia menghargai itu. Dia menghargai itu karena sudah kenal lebih dahulu. Jadi apa yang mau Romo katakan dari cerita ini? Mungkin kita menghadapi dunia sekuler jangan sebagai sesuatu yang harus dimusuhi, dibenci, dan dijauhi. Memang logika industrialis, logika postmodernisme, di mana tidak ada lagi kebenaran tunggal, di mana tidak ada lagi Tuhan, kemudian logika individualistis, materialistis, itu semua buruk. Kita harus berani mengatakan itu semua buruk. Tapi saya lebih menggunakan metodenya Santo Antonius malam hari ini, mengundang Anda. Santo Antonius dari Padua itu, ketika dia ingin mewartakan Kristus, karena tidak ada orang di gereja, orang semua pada ngumpul di bar, lagi minum-minum, ya dia ikut minum-minum, dia ikut mewartakan Kristus di sana. Dan orang mencintai dan mengasihi dia. Jadi jangan salahkan saya kalau Anda nanti akan menemukan saya lagi mepet di pojok bar di Kuta atau di mana. Dengan kolor dong ya, Mo ya. Bukan sesuatu untuk dibenci atau dimusuhi, Queen, oke? Gitu. Silakan. Semua menjadi jelas ya. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai murid Yesus, tetapi di satu sisi kita tidak menjadi jauh dengan mereka yang belum mengikuti Yesus secara konsisten. Mungkin kita juga harus kembali ingat langkah evangelisasi ya, Mo ya. Kalau salah satu awalnya adalah berteman juga kan? Exactly, ya. Yeah. Exactly. Itu langkah pertama. Menjadi sahabat. Mulailah menjadi friend. Gitu kira-kira. Semoga Anda tidak capek mendengarkan saya ya. Waduh, berapa orang ini?
137, mantap jiwa. Dan merasa berdosa karena percakapan saya seperti kurang bermutu ini. Saya membawakan sesuatu yang tidak teologis secara mendalam atau tidak filosofis, tapi saya suka dengan tema-tema praktis. Saya suka dengan tema-tema yang akhirnya mendaratkan kita pada refleksi tentang menjadi manusia dan menjadi anak Allah. Justru mutu sih menurut aku sih, karena seringkali ada banyak orang, aku yakin seperti aku yang mikir kalau untuk jadi kudus itu tuh susah kayak harus jadi imam atau harus jadi katekis gitu. Jadinya cenderung kita akhirnya malah apa ya, merendahkan diri kita dalam tanda kutip, karena kita mikirnya apa yang gue lakuin nggak akan bisa sampai di level kekudusan para katekis atau gitu. Tapi dengan penjelasan Romo barusan, ternyata even talenta kita cuma satu pun kita bisa jadi kudus juga, kita bisa pelayanan juga. Jadi aku rasa justru ini tema yang sangat berbobot sih Mo untuk kami jalankan sehari-hari. Mo, by the way, kalau ke Pluit by the way, nanti bilang ada 3 seafood yang enak. Aroma, sentosa, sama cabai hijau. Nah, jadi paginya kita ke seafood A, siangnya ke B, malamnya ke C, Mo. Kolesterol Romonya kali, Queen. Dia yang mau tadi, katanya dia mau seafood di Pluit. Gue hanya melayani, ini bentuk pelayanan nih. Ada pertanyaan lagi nggak, J? Ada, Romo. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Romo. Selamat malam, Romo. Pertanyaan yang agak sedikit mengganggu pikiran nih, sih, Mo. Seorang wanita yang harus berjuang untuk kehidupan keluarga atau tulang punggung sehingga harus jadi jual diri. Apakah itu juga disebut dari bagian dari kekudusan, Mo? Karena seringkali juga aku sendiri sering dengar gitu, kasihan loh dia sampai harus jadi PSK gitu misalkan. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau kita berpikir loh, kan orang seharusnya bisa memilih nih mau jadi PSK atau misalkan kalau kita ngomong jadi ART gitu. ART kan juga istilahnya dia memang mungkin pekerjaannya dipandang mungkin sedikit sebelah mata, tapi yang dia lakukan itu oke loh, daripada kalau pandangan mata saya jujur ya mendingan jadi ART toh daripada jadi PSK gitu. Nah, tapi kan seringkali ada orang berpendapat bahwa kasihan banget dia demi menghidupi keluarganya harus menjual diri. Nah, bagaimana ini menurut Romo? Terima kasih. Jadi sebuah tindakan disebut dosa kalau mengikuti 3 ini. 1, intensinya. Untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dosa atau tidak, itu intensinya. Intensinya baik atau tidak. Jadi kalau dia mau jadi PSK dengan intensi menghidupi anak-anaknya, beli susu, ditinggal suami, intensinya baik atau tidak? Baik ya. Oke. Lalu intensi, kemudian objek perbuatannya sendiri. Objek perbuatannya sendiri baik apa buruk? Objek perbuatannya itu menjual diri, menjadi PSK. Itu buruk. Karena kekudusan Allah harus dijaga melalui kekudusan tubuh. Lalu yang ketiga, intensi, objek dari perbuatan itu sendiri, dan situasi, apakah dia bebas atau tidak. Mungkin dia tidak bebas, mungkin dia terpaksa. Tapi dua hal yang pertama dan ketiga itu mungkin meringankan dosanya, tetapi karena objeknya itu sendiri buruk, maka tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik. Jadi untuk menilai sebuah perbuatan itu dosa atau tidak harus memenuhi pertimbangan 3 unsur ini. 1, kalau tidak dipenuhi, salah satu saja kalau tidak dipenuhi, itu termasuk dalam kategori dosa. Jadi yang pertama saya ulangi, intensinya, baik atau tidak. Yang kedua, situasinya, apakah dia bebas atau tidak. Dia terpaksa atau tidak. Jadi mungkin saja dia intensinya baik dan dia terpaksa, lalu tidak menjadi dosa kan karena tidak ada kebebasan. Tapi ternyata objek moralnya sendiri, objek perbuatannya sendiri menjual diri itu kan buruk.
Maka yang ketiga inilah yang menjadikan itu berdosa. Mungkin yang dua pertama masih belum masuk kategori dosa, tapi karena objek perbuatannya yang jual diri adalah dosa, maka itu termasuk dosa. Nah, kalau kita bilang dosa, itu kita bilang apa? Kita berbicara dalam level moralitas. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan moral. Setidaknya 3 yang dijelaskan oleh Romo tadi. Tetapi dalam level kemanusiaan, pertanyaannya bukankah apa dia dosa atau tidak. Pertanyaannya sejauh apa aku bisa membantu dia. Sejauh apa aku terpanggil untuk menolong. Sejauh apa aku bisa meyakinkan dia untuk keluar dari sana. Karena kalau engkau hanya merasa kasihan, lalu engkau mengatakan, oke, mungkin itu jalan yang harus dipilih, engkau juga berdosa, men. Karena kitab suci katakan, kalau engkau tahu saudaramu berbuat dosa, tapi kau tidak menegurnya, kau juga masuk dalam dosa itu. Kau juga menanggung dosa itu. Maka kalau dalam level moral kita mengatakan dia berdosa, ya dia berdosa. Tapi lebih dari itu dalam level iman, Tuhan akan bertanya, apa yang kau buat kepada saudaramu yang menderita itu? Apa yang sudah kau lakukan? Apakah kau ingatkan dia? Apakah kau tolong dia? Apakah kau berikan jalan? Atau kau biarkan saja, lalu kau menuduh dia, ih perempuan jahat, gitu. Oh man, itu pertanyaan refleksi kembali untuk kita. Saya pernah, ketika saya proyek sosial tingkat 4 ya, sekitar saya frater tingkat 4, itu saya harus menginap di di Brothels, di pinggiran kota Solo. Saya menginap di daerah PSK. Kebetulan yang paling murah itu tinggal di sana. Jadi kita 5 orang menjadi buruh di pabrik. Gila, saya putih, bersih, berkilau seperti ini disuruh jadi buruh. Coba bayangkan waktu itu ya. Banyak orang tidak percaya bahwa saya buruh. Dikiranya anak bos sedang menyamar gitu waktu itu. Jadi, tapi ya saya tinggalnya dekat pabrik di kawasan lampu merah, Red District. Dan kanan kiri kami ya itu kupu-kupu malam itu. Bayangkan 5 frater tidur satu kamar, tetangganya kupu-kupu malam. Jadi kita balik sore, mereka baru keluar cari pelanggan. Kita lagi enak-enak tidur, kanan kiri bekerja dengan suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding ya. Jadi dan itu pengalaman nyata. Itu minggu pertama kami masih cekikikan ya. Tapi semakin kami tinggal di sana, semakin kami mendengarkan suara itu, sebetulnya jeritan mereka dalam diam. Kami mulai berkenalan dengan mbak-mbaknya, karena tiap pagi kan kita ketemu. Tiap pagi mereka kuliah, coba bayangin. Mereka ada yang kuliah di dekat-dekat situ, ada yang kerja, dan akhirnya sharing. Jadi mereka pada pakai anduk dililit itu, para frater matanya disipit-sipitin supaya tidak melihat terlalu jelas gitu ya. Lalu mulai sharing tentang hidup, mulai saling kenal. Tapi karena kami tidak bisa membantu, kami tidak bisa menolong, maka kami tidak menghakimi. Ya, that's life ya. Kadang-kadang ada yang di luar jangkauan kita. Tapi poin yang Romo mau katakan adalah pertanyaannya bukan apakah dia dosa atau tidak. Pertanyaannya kalau you tahu dia bergulat dan you tidak bantu, engkau berdosa atau tidak. Thank you. Oke, mantap. Wih, jam 9 lewat, men. Sudah mengantuk? Belum. Lanjut. Satu lagi J kalau ada J. Satu lagi boleh. Ada J? Ada 2 pertanyaan lagi. Bentar. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaannya itu agak sedikit out of topic, tapi ya mungkin yang hal-hal umum, lebih ke hal-hal umum, Romo. Aku pick salah satu ya, berarti pertanyaan terakhir. Yang ini. Romo, ada yang berpendapat kedekatan kita dengan Allah dipengaruhi hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana jika seseorang memiliki luka batin karena orang tuanya? Tergantung kamu mau ngikut yang mana.
Saya kayaknya minggu lalu sudah memberi buku yang sangat bagus itu ya. Iya ya, The Courage to be Disliked itu. Kayaknya saya pernah bicara di komunitas ini tentang dua pendekatan psikologi yang berbeda. Kalau menggunakan pendekatannya Jung dan misalnya Freud, kita akan melihat masa lalu sebagai sumber masalah. Jadi saya yang sekarang ditentukan oleh masa laluku. Dan itu penjelasan yang umum diterima orang. Karena saya dulu sering dipukul sama orang-orang jenggotan, maka saya takut sekarang dengan orang jenggotan. Jadi seolah-olah masa sekarangku adalah hasil dari produk trauma di masa lalu. Itu kalau menggunakan pendekatan Freud, Jung, dan pendekatan psikoanalisa yang lain. Tapi ada satu pendekatan lain yang orang juga tidak familiar, namanya pendekatan Adlerian. Jadi ada seorang psikolog, psikoanalisa yang terkenal juga namanya Adrian Adler. Dia mengatakan bahwa sebetulnya masa lalu tidak menentukan siapa saya. Pengalaman trauma itu tidak menentukan siapa saya dan masa depan saya. Saya ditentukan oleh kebutuhan saya. Jadi misalnya orang kalau suka cari perhatian bukan karena dia di masa lalu itu tidak diperhatikan orang tuanya menurut Adler. Menurut Adler dia bertindak cari perhatian karena memang dia haus perhatian, itu saja. Tidak usah melihat masa lalu. Saya kok belakangan ini lebih cenderung melihat pendekatan Adler itu sebagai alternatif supaya orang tidak terjebak pada trauma masa lalu. Kadang-kadang sistem reaksi kita yang sekarang ini ditentukan oleh kebutuhan psikologis kita yang sekarang ini juga. Bukan karena masa lalu kita. Bukan karena pengalaman traumatis kita. Nah, ini salah satu alternatif pikiran, pandangan yang baru tentang psikoanalisa belakangan ini. Jadi yang dianalisa bukan masa lalunya, tapi sebetulnya apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan saat ini. Ketidakmampuan orang untuk misalnya, seperti dalam contoh saya, doa Bapa kami misalnya, itu bukan karena dulu dia dibenci oleh bapaknya, bisa jadi karena memang dia ingin mencari perhatian Romo. Supaya saya tegur, supaya saya memperhatikan dia ekstra dibanding teman-temannya yang lain. Kalau Anda perhatikan contoh saya. Tapi pendekatan yang populer kan selalu melihat ke masa lalu. Pendekatan yang populer itu, apa ya sebabnya ya? Pendekatan sebab akibat ini atau pendekatan kausalitas bahasa filosofisnya adalah pendekatan yang enak dicerna, gampang dicerna, mudah diterima. Dan kita memang gampang mengerti. Sementara kalau pendekatan Adlerian itu sulit kadang-kadang atau sulit dijelaskan. Dia berfokus pada masa sekarang. Maka pertanyaan ini baik menurut saya. Fokusnya di mana? Kalau engkau selalu berfokus pada masa lalu, jangan-jangan kita ditentukan oleh masa lalu kita. Kita didefinisikan oleh trauma-trauma kita. Dan kita menjadi gagal untuk move on. Pertanyaan saya untuk Anda, coba sekarang mulai berubah cara analisanya. Analisanya dengan tidak lagi melihat masa lalu Anda yang tidak baik-baik saja, tapi Anda melihat apa sih kebutuhanku? Mengapa sih aku susah berdoa? Secara logis Anda coba, secara rasional Anda coba melihat sebab-sebab, atau bukan sebab ya, kebutuhan-kebutuhan apa yang menyebabkan Anda menjadi sulit berdoa dan sulit fokus misalnya. Mungkin karena Anda ingin sempurna. Mungkin karena Anda ingin dikenal orang lain. Maka Anda tidak merasa nyaman kalau doa sendiri, karena Anda ingin diperhatikan orang misalnya. Ketika doa sendiri malah tidak keluar kata-katanya. Atau mungkin Anda tidak nyaman juga dengan diri sendiri, sehingga ketika berdoa di depan umum Anda tergagap-gagap. Coba dikenali kebutuhan psikologis apa yang Anda miliki saat ini, yang tidak perlu berhubungan dengan masa lalu. Ini model pendekatan yang lebih baru, lebih rumit, tapi yang mau saya katakan adalah, kamu mau fokus ke masa lalu, kamu mau fokus ke masa sekarang, keduanya sama. Yang penting engkau kalau mau disembuhkan, engkau kalau mau dipulihkan betul-betul sebagai manusia yang bahagia, harusnya engkau bisa menerima kenyataan kerapuhan dirimu. Hanya orang-orang yang bisa menerima dirinya rapuh dan dirinya tidak sempurna,
Itulah orang-orang yang bisa memberi kesempatan Roh Kudus untuk menyempurnakan dirinya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Jadi semakin kita menjadi manusiawi, semakin kita menjadi ilahi. Semakin kita memberi kesempatan Roh Kudus mengubah kelemahan-kelemahan kita. Satu step, lebih baik. Jadi pribadi yang terpecah, baik di masa lalu dengan pengalaman-pengalaman traumatik, atau pribadi yang terpecah karena saat ini dia punya kebutuhan psikologis tertentu, itu tidak masalah selama orang akhirnya sampai pada yang namanya acceptance. Orang sampai pada yang namanya penerimaan diri. Bahwa saya bukan Superman. Bahwa jalan hidupku tidak harus sempurna. Bahwa Allah memanggilku untuk mencintai dan bukan untuk menjadi orang hebat. Kita itu sekarang ini dikuasai oleh itu loh, ilusi-ilusi self-help book itu loh. Cara menjadi kaya. Lu masuk aja Gramedia kalau nggak percaya. Cara menjadi kaya dalam 7 hari. Cara menjadi terkenal. Cara menjadi selebgram. Cara menjadi seolah-olah kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang kita raih, apa yang kita capai. Padahal kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu soal mengenali kerapuhanku, mempersembahkan kerapuhanku sebagai pergulatan yang terus-menerus di altar Tuhan. Kita minta Tuhan jadikan kerapuhanku ini persembahan hidupku. Jadi saya memberi seperti janda miskin, bukan kelebihan, tapi juga kekuranganku, kelemahanku. Dan disinilah seni kintsugi dari Jepang itu sangat indah ya untuk kita sebagai penutup. Kintsugi itu seni mengelem kembali keramik yang pecah dengan emas cair. Jadi kalau ada keramik, misalnya gelas pecah, vas bunga pecah, itu di Jepang ada teknik namanya kintsugi. Keramik yang pecah itu kemudian pelan-pelan disatukan kembali, disusun dengan lem emasnya. Lalu menjadi lebih indah daripada bentuk asli atau bentuk semulanya. Karena sudah ditambal dengan emas. Saya sering merasa Roh Kudus itu seperti itu. Orang yang betul-betul menjadi bahagia adalah orang yang menerima keterpecahan dirinya, lalu berusaha untuk menggabungkannya kembali dengan rahmat Roh Kudus. Menjadi utuh dan lebih indah daripada sebelumnya. Begitu Queen. Dongeng malam hari ini. Mantul, mantap betul. Sangat-sangat membantu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Romo Koko. Dengan pertanyaan barusan kita juga menutup Kombas malam hari ini ya. Thank you so much buat Romo Koko nih yang udah menyiapkan waktunya untuk sharing. Thank you, kita yang thank you Mo. Semoga dengan sharingnya Romo barusan, kita selalu berusaha ya untuk mencapai kekudusan. Dan ternyata sangat mungkin untuk bisa mencapai kekudusan lewat jalan hidup kita yang awam di dunia yang sekuler ini. Dan ingat, semua talenta berapapun yang kita punya, berapapun yang Tuhan udah kasih kita, even 1 atau bahkan mungkin setengah talenta itu ada artinya. Dan kita bisa melakukan pelayanan dengan talenta kita tersebut yang sudah Tuhan berikan ke kita. Amin. Pertama-tama terima kasih untuk komunitas basis Santo Benedictus yang sudah mengundang saya, untuk Queen yang dengan begitu bersemangat mengheli pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih Queen dan teman-teman semua, juga JJ. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kekudusan itu sederhana ternyata ya Tuhan ya. Karena Engkau menjadikan kami untuk hidup indah, mulia, bermartabat, dan bahagia. Maka ingatkan kami Tuhan kalau kami seringkali bingung dengan hidup kami. Tuhan, tegurlah kami, bentuklah kami senantiasa. Kalau kadang-kadang kami berpikir bahwa kekudusan adalah sesuatu yang mustahil di tengah keramaian hidup yang begitu sibuk ini. Bantu kami Tuhan untuk mengenali Engkau dan bisikan Roh-Mu yang begitu halus lembut. Semoga dalam setiap perjumpaan dengan sesama, kami boleh menjadi sahabat bagi yang lain. Kami boleh menjadi wajah-Mu. Dan kami juga Kau perkenankan melihat wajah-Mu sendiri dalam wajah sesama yang kami layani. Semoga senyum kami, sukacita kami menjadi bagian tidak terpisahkan dari iman kami pada Yesus Kristus Penyelamat. Karena Yesus begitu mencintai kami, Tuhan. Ya dan amin, kami percaya bahwa Yesus ingin kami bahagia. Dan itu dimulai dari usaha panjang, perjalanan panjang Tuhan.
berjalan bersamamu dalam kerapuhan kami, dalam kondisi kami yang kadang tidak baik-baik saja, dalam keterpecahan diri. Semoga kami memilih mendengarkan suaranya. Engkau kucintai anakku, engkau kukasihi, engkau berharga di mataku. Aku yang menenun engkau di dalam rahim ibumu. Aku yang membentuk buah pinggangmu. I am your Lord. I am your God. Dan semoga Tuhan suaramu itu, suara kasih-Mu, meneguhkan kami untuk setia berjalan di jalan kekudusan ini. Semoga kelak Tuhan, pada akhirnya nanti saya, Queen, JJ, teman-teman semua boleh berkumpul kembali dalam sukacita surgawi yang tidak terbayangkan indah, elok, dan mulianya. Semoga kami kelak bersatu dalam satu pujian yang sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Semoga bersama para malaikat kami boleh hidup, memuji Engkau sampai akhir zaman nanti. Kami haturkan doa ini demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya memberkati engkau semua dengan berkat Allah yang diturunkan atas kuasa imamat yang dipercayakan pada saya oleh Bunda Gereja dengan berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you so much Romo Koko. Thank you Bapak Ibu yang sudah participate. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Romo. Thank you. Thank you, Romo. Thank you.